wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia Nursyifa. Saya berasal dari kontingen SMA Negeri 3 Selawi. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi kepemimpinan dan ayo siaga bencana. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang materi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memimpin dan mengendalikan pikiran, perasaan, dan perbuatan orang lain. Sedangkan pemimpin adalah seseorang yang dapat memberikan pengaruh dan motivasi kepada dirinya sendiri dan orang lain. Seorang pemimpin harus mengetahui cara berkomunikasi dengan baik. Cara berkomunikasi itu ada dua. Yang pertama, komunikasi verbal, dan yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi dengan cara berbahasa lisan atau tulisan. Kemudian, komunikasi nonverbal adalah komunikasi dengan cara berbahasa isyarat atau melalui gerak-gerik tubuh, sikap, dan ekspresi wajah. Ada juga beberapa unsur yang harus ada dalam berkomunikasi. Yang pertama yaitu penerima pesan, pengirim pesan, pesan, dan adanya umpan balik. Ada juga faktor yang mendorong komunikasi. Yang pertama adalah mau mendengarkan, dan yang kedua harus terbuka. Yang ketiga adalah mengenali diri sendiri dan orang lain. Selain itu ada juga loh faktor yang menghambat komunikasi. Apa aja sih? Yaitu ada sikap yang egois, permusuhan, dan lingkungan yang buruk. Selain itu, kalian pasti pernah dengarkan pepatah berat sama dipikul, ringan sama dijijing. Ya, pepatah tersebut berkaitan erat dengan kerjasama. Kerjasama adalah bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ada beberapa faktor yang mendukung kerjasama, yaitu saling memahami kelebihan dan kekurangan dari masing-masing anggota. Ada juga penghambatnya, yaitu tidak adanya koordinator. Selain itu, kerjasama itu juga banyak manfaatnya loh. Manfaatnya adalah di antara lain kita dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan lebih ringan. Selain itu, kita juga menjadi lebih dekat dengan anggota yang lainnya. Nah, itu dia materi tentang kepemimpinan. Sekarang saya akan memaparkan materi tentang ayo siaga bencana. Seperti yang teman-teman ketahui, Indonesia adalah salah satu negara yang paling banyak kasus gempa bumi. Nah, gempa bumi itu ada 3 jenis. Yang pertama, gempa bumi tektonik yang disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik, dan yang kedua ada gempa vulkanik, yaitu gempa yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Yang ketiga ada gempa induksi, yaitu bisa disebabkan oleh runtuhan atau dengan sumber-sumber yang lainnya seperti eksploitasi bahan peledak. Gimana sih cara kita mengatasi gempa bumi? Yaitu sebelum terjadinya gempa bumi kita harus mencatat nomor-nomor penting seperti kantor cabang PMI, rumah sakit, polisi, dan yang lain-lain. Kita juga harus mengenali daerah tempat tinggal kita. Apakah daerah tersebut termasuk daerah yang rawan gempa? Nah, saat terjadi gempa, kita semua harus tetap tenang. Dan ketika berada di dalam rumah, kita harus melindungi kepala dan merunduk di bawah meja. Kemudian ketika kita berada di luar rumah, kita harus segera mencari tempat lapangan yang terbuka. Ketika kita berada di mal atau tempat umum lainnya, kita harus mengikuti arahan dari petugas penyelamat dan tidak menggunakan lift tetapi menggunakan tangga darurat. Ketika kita berada di dalam kendaraan, kita harus berpegang erat dengan benda yang berada di sekitar kita, dan kita harus meminta untuk pemudi menghentikan kendaraan tersebut dan berlari menuju ke tempat terbuka. Kemudian, ketika kita berada di pantai atau gunung, kita harus bergerak ke daerah yang luas atau daerah yang terbuka. Nah, itu dia materi tentang kepemimpinan dan ayo siaga bencana. Saya Atia Nursyifa mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.